Kita akan menuju kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari LPSK akan menyampaikan pernyataan kepada media. Kepada Baradae, dan tentu LPSK berharap jaksa penuntut umum memperhatikan ketentuan dalam undang-undang bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Undang-Undang Nomor 31 2014 itu sudah ada beberapa ketentuan tentang pemberian penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Satu yaitu dia bisa dipidana percobaan, gitu. Kedua, dia dapat pidana yang khusus. Ketiga, atau dia dipidana yang pidana paling ringan di antara para pelaku. Ya, saya pikir sebaiknya jaksa dan hakim tidak ada keraguan untuk mempidana di antara pidana tiga tadi, ya, karena hal ini penting bukan hanya untuk pengungkapan perkara ini, tetapi juga menjadi pelajaran untuk perkara lainnya, agar pelaku-pelaku lainnya dan pidana yang lain itu punya motivasi untuk bekerja sama, untuk mengungkap perkara. Ya. Jadi pentingnya putusan ini bukan hanya untuk Baradae, bukan hanya untuk pengungkapan kasus pembunuhan Joshua, tetapi juga untuk pelajaran, ya, dan juga motivasi, stimulus buat pelaku tindak pidana lainnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Demikian. Pak, prediksi Bapak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pidana khusus, percobaan, ringan, prediksi Bapak berapa tuntutan tertinggi untuk Richard ini dari jaksa JPU? Atau bisa bebas? Ya, tapi tidak dalam posisi untuk memprediksi. Sepenuhnya ada kewenangan di jaksa untuk menyampaikan tuntutan, ada kewenangan di hakim untuk menyampaikan putusan. Ya. Jadi kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan masing-masing instansi lembaga yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hanya tadi kami sampaikan bahwa penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berlebihan. Tapi karena itu memang sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Gitu. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang bersyarat khusus. Ya. Yang lain lagi apa? Kalaupun yang paling terakhir adalah dia dipidana paling ringan di antara para pelaku. Gitu. Jadi tiga hal yang saya sebutkan itu bukan disampaikan, bukan ucapan LPSK, tetapi ucapan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR, ya, untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justice collaborator. Pak, dari aturan itu Pak secara spesifik untuk khusus, kemudian percobaan dan ringan itu berapa tahun Pak dari aturannya? Nggak ada, tidak ada. Sesuai dari arah putusan majelis hakim. Itu tinggal dimaknai oleh jaksa penuntut umum dan oleh hakim, ya. Memaknai apa dari ketiga pilihan alternatif pemidanaan itu mana yang akan diputuskan oleh hakim. Makanya kata saya sebaiknya tidak ada keraguan baik di jaksa penuntut umum maupun dari hakim untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan. Pak Edwin, kalau bisa menilai selama persidangan apakah keterangan Richard ini konsisten? Tentu. Kami melakukan monitoring, kami melakukan dari sejak awal, kami melakukan pendalaman dari keterangan ini. Dan kami bukan hanya berdasarkan informasi dari Richard, tapi juga keterangan dari yang lainnya. Ya. Sepanjang yang kami dalami, dari keterangan yang kami sudah himpun, keterangan Richard masih bersesuaian. Gitu. Jadi konsistensi keterangan Richard masih terjaga. Ya. Apabila ada yang mengatakan bahwa keterangan Richard ini berdiri sendiri, ya, sepenuhnya itu tidak benar. Tapi kalaupun itu dianggap benar, itu menunjukkan bagaimana pentingnya peran justice collaborator. Gitu. Karena pentingnya peran seorang saksi pelaku bersama atau justice collaborator itu adalah mengungkap perkara yang sulit pembuktiannya. Gitu. Jadi karena sulit pembuktiannya, itulah peran pentingnya dari seorang justice collaborator. Gitu, untuk mengungkap perkara itu. Ada limit tidak Pak? Ini kan sudah masuk dalam tahap persidangan akhir gitu menuju vonis. Untuk perlindungan atau hak perlindungan untuk Richard Eliezer sendiri, apakah ada batasnya sampai kapan atau bagaimana Pak? Ya, dalam praktek perlindungan di LPSK, perlindungan itu tidak linear dengan proses hukum. Ya, jadi sekalipun proses hukumnya sudah inkrah, tetapi kebutuhan perlindungan yang masih ada, maka hal itu masih bisa dimungkinkan untuk diberikan perlindungan. Gitu. Sehingga LPSK itu pernah memberikan perlindungan pada seseorang terlindung itu selama 9 tahun. Gitu. Ya, karena proses hukumnya juga mungkin ada berlapis-lapis, ada pelaku-pelaku baru lainnya yang kemudian baru